Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian rutin Sabtu kedua, Bagda Subuh, di Masjid Al-Ikhlas Medaeng Waru Sidoarjo. Kali ini, mengkaji kitab Riyadus Shalihin, bersama Ustadz DRS Aman Marsyidi, MPD. Silahkan simak kajian ini, dan selamat mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama sekalian, pagi ini kita akan ngaji bab hifdzus sirri. Hifdzus sirri yaitu menjaga rahasia. Rahasia itu sesuatu yang tidak harus diketahui oleh setiap orang kecuali dalam keadaan tertentu. Sebab kalau sudah banyak diketahui oleh orang, itu namanya tidak rahasia. Jadi kalau rahasia itu ya yang rahasia, bukan menjadi rahasia umum. Kalau rahasia umum itu berarti rahasia yang sudah banyak diketahui oleh orang. Imam Nawawi di dalam bab hifdzus sirri ini mengambil satu firman Allah terdapat dalam surat Al-Isra ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu, dan tunaikanlah, tepatilah, bil ahdi, manakala kita berjanji. Innal ahda kana mas'ula, karena sesungguhnya janji itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi apa saja yang kita janjikan, itu nanti akan ada tanggung jawabnya. Lah, manusia itu ada kecenderungan yang namanya ingkar janji. Karena ada kecenderungan sifat yang demikian itu, maka ada wanti-wanti. Wanti-wanti ini apa? Ya, ada pesan khusus karena sifat alamiah manusia seperti itu, sehingga perlu diwanti-wanti, perlu di stressing, perlu diberi penjelasan yang lebih tentang janji itu. Sama dengan ini, Bapak, alamiah manusia pada umumnya itu manusia itu mesti ada sifat pelit untuk berbuat kebaikan. Maka wanti-wantinya yaitu badiru bil a'malis sholihah. Cepat-cepatlah berbuat kebaikan. Jadi kalau berbuat baik itu harus cepat-cepat. Sebab lazimnya, nalurinya, sifat utamanya manusia itu untuk mengerjakan kebaikan itu malas. Maka badiru bil a'malis sholih, cepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Tetapi sebaliknya, untuk berbuat tidak baik, lazimnya manusia itu ada kecenderungan yang luar biasa. Maka dalam hal ini ada yang namanya kita harus mengendalikan, mengerem agar tidak menjadi kebiasaan dan kebablasan. Wa aufu bil ahdi, dan tepatilah, penuhilah janji. Innal ahda kana mas'ula. Sama dengan ini juga, wa aufu idza qiltum wazinu bil qistasi. Tepatilah manakala kalian itu menimbang. Jadi kalau menimbang itu harus ditepati ukurannya, ditepati beratnya, ditepati dan lain sebagainya.
Maka dalam hal ini karena apa? Karena ada kecenderungan manusia itu sama dengan apa yang diingatkan oleh Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Alamiahnya manusia itu kalau nimbang untuk orang lain itu gak tepat, dikurangi. Tapi kalau nimbang untuk dirinya itu karepe njaluk luweh ngono lho, njaluk turah ngono lho. Sak meter ya njaluk minimal sak meter. Bila perlu imbono ngono iku nek nimbang kanggone ngukur kanggone diri sendiri. Tapi di saat mengukur orang lain itu kalau tidak ingat akan pesan-pesan seperti itu ya ada kecenderungan. Makanya kalau misalnya panjenengan beli beras, beli gula, beli minyak, itu kalau orang yang menimbang itu ndak hati-hati, ya ada kecenderungan loh. Aku ini mau tuku 1 kilo, ya barang tak cocok non di omah, kok kurang. Nah, itu berarti wailun itu, orang yang celaka. Nah, makanya dengan stressing peringatan-peringatan yang demikian itu supaya kita tidak melakukannya. Ada beberapa hadis yang oleh Imam Nawawi ditulis terkait dengan menjaga rahasia. Yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyarrin nasi indallahi manzilatun yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa yuqdi ilaihi thumma yansuru sirroha. Dawuh Rasulullah, sak temene sak elek-eleke menungso di hadapan Allah nanti pada hari kiamat itu adalah seorang laki-laki yang ngumpuli istrinya dan wanita itu dikumpuli oleh suaminya, kemudian menceritakan tentang perkumpulannya itu. Kalau bahasa kita yang paling gampang itu urusan kamar itu aja sampak wong liya weruh gitu loh. Nah, sekarang kok malah kadang-kadang urusan kamar disoting, mari ngono disebarkan dengan bangga. Urusan kamar itu urusan amat sangat privat, amat sangat pribadi, tidak boleh diceritakan pada orang lain. Nah, kata Rasulullah, orang yang paling jelek inna min asirron nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling jelek nanti di akhirat itu adalah diantaranya orang yang menceritakan tentang keadaan di dalam kamar. Maka itu harus tidak boleh diberitahukan orang lain. Baik kemanten anyar maupun kemanten lawas. Alah Pak padha ngertine kok gak apa-apa ya ndak boleh. Padha ngertine gak usah diceritani lah, apa wis padha ngertine kok diceritakno gitu ya. Itu gitu. Itu termasuk rahasia. Lah kalau sudah diberitahukan pada orang lain namanya sudah tidak rahasia. Walaupun toh dipeseni ki rahasia lho ya. Aja nek cerita-cerita. Gak kanca dhewe gak tak ceritani. Lah itu sama dengan membuka rahasianya. Padahal Allah sudah menutupi, maka kemudian dibuka dengan sendirinya. Hadis berikutnya, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Umar khina ta'ayyamat bintahu Hafsah qala laqitu Utsman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsah fakultu in syi'ta angkahtuka Hafsah binta Umar qala
sa'angduru fi amri falabista layali thumma lakiyani faqala qad bada li alla atazawwaju yu'mi hadza falakitu Abu Bakar fakultu in syi'ta angkahtuka Hafsah binta Umar fasumtu Abu Bakar falam yarji ilayya syai'an fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman falabistu layali thumma khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ankihuha iyahu falakoni Abu Bakar faqala la'allaka wajadtu alaihi khina uridu alaihi Hafsah falam arji ilaika syai'an fakultu na'am qala fa innahu lam yamna'uni an arji'a alaika fi ma faradtu alayya illa anni kuntu alimtu annan nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaraha falam akun li ufsi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau tarakahan nabi sallallahu alaihi wasallam laqabil tuha rawahul Bukhari. Jadi ini menceritakan Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab berarti anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab itu yang laki-laki diantaranya Abdullah. Lah Umar itu punya anak juga perempuan namanya Hafsah. Hafsah itu kalau orang Jawa mungkin ngomongnya gak Hafsah tapi Khofsah atau Kapsah. Ini Khofsah. Lah Khofsah itu dalam hal ini pada saat janda. Suaminya itu meninggal dunia pada waktu perang Uhud. Jadi pada waktu perang Uhud di antara kurbannya itu adalah suaminya Hafsah mantune Umar bin Khattab. Begitu sudah selesai habis iddahnya, iddah ditinggal wafat itu 4 bulan 10 hari. Jadi kalau wanita ditinggal mati suaminya itu tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah sampai batas minimalnya itu 4 bulan 10 hari. Itu namanya iddah. Iddah itu hitungan, menghitung hari sampai dianggap suci. Bagi wanita yang cerai dengan suaminya, cerai hidup, itu iddahnya 3 bulan setengah. Bahasa Al-Quran itu salah satu kuruk 3 kali suci. Kalau cerai hamil, cerai dalam keadaan hamil, maka baru boleh menikah dengan orang lain kalau sudah melahirkan. Jadi tergantung usia kehamilannya. Kalau kehamilannya sudah tua berarti ya iddahnya cepat. Tapi kalau hamil muda ya berarti agak lama. Lah tatkala Hafsah ini sudah habis masa iddahnya 4 bulan 10 hari, Umar ini sedikit galau. Galau sakno putrinya namanya Hafsah itu ditinggal mati oleh suaminya. Maka tatkala Umar ini ketemu dengan Utsman, Umar itu bilang pada Utsman begini, "Hei Utsman, sampean kan ngerti kalau Hafsah itu janda. Apabila engkau mau, maka Hafsah akan saya nikahkan denganmu." Jawabnya Utsman waktu itu, "Saya tak mikir dulu."
Beberapa hari kemudian ketemu lagi Umar dengan Utsman. Utsman kemudian bilang, sepurane Pak Umar, aku durung ana niat menikah lagi. Lega kan, sing Umar ya lega wis oleh jawaban, sing Utsman ya enggak mengganjal karena pernah ditawari atau ditanya oleh Umar. Satu saat ketemu dengan Abu Bakar, Umar ini. Omongnya sama dengan pada waktu ketemu dengan Utsman. Abu Bakar, sampean kan ngerti nek Hafsah anakku iku rondo. Nek sampean gelem karep ya sampean wayuh. Ternyata Abu Bakar niku meneng. Gak jawab, gak obah, gak ontek. Gak obah, gak ontek niku ya napa ya gak geleng ya gak ndingkluk. Nek geleng berarti tanda gak setuju, nek ndingkluk berarti tandanya setuju. Meneng. Sampai beberapa hari gak ketemu antaranya Umar dengan Abu Bakar. Sampai pada akhirnya Abu Bakar itu duwe ati sing kurang Umar itu duwe ati kurang enak nang Abu Bakar. Apa Abu Bakar tak tawani anakku kok meneng ae, ya gak jawab, gak barang. Apa Hafsah iki kurang ayu, apa piye kok meneng ae. Apa ya kaya Utsman durung karep. Akhirnya beberapa puluh hari kemudian ternyata Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Rasulullah, nikailah Hafsah, karena Hafsah itu wanita yang baik, ahli puasa dan ahli sholat malam. Pendek kata, Hafsah itu orang yang baik. Karena mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril itu, akhirnya Rasulullah melamar sekaligus menikahi Hafsah. Setelah menjadi istrinya Rasulullah SAW, kurang lebih 2 atau 3 hari kemudian, Abu Bakar ini ketemu dengan Umar. Akhirnya Abu Bakar itu memberanikan diri. Wahai Umar, aku yakin selama beberapa puluh hari ini sampean mesti duwe ati sing kurang enak kepada saya. Jawabnya Umar, iya, aku yo nunggu gak jelas jawaban sampean tak takoni kok meneng ae. Ternyata Abu Bakar terus ngendikan ngeten, aku sungguh tidak ingin mencemarkan nama baik. Saya hormat kepada Rasulullah. Kenapa? Semenjak Hafsah itu sudah habis iddahnya, Rasulullah itu sering menyebut nama Hafsah. Lah, karena sering menyebut nama Hafsah lah, kok kemudian sampean nawani aku. Saya kan tidak tahu apakah Rasulullah itu menaruh hati apa tidak. Saya hormat kepada Rasulullah, menjaga nama baik Rasulullah. Andaikan Rasulullah itu tidak melamar kemudian menikahi Hafsah, katanya Abu Bakar, lakobil Tuhan, niscaya aku akan menerima tawaran sampeyan. Ini artinya apa Bapak? Banyak pelajaran. Kasih sayang orang tua kepada anak itu tidak ada batasnya. Sampai anak yang sudah pernah menikah pun kalau kemudian janda, orang tua itu tetap punya apa? Punya ya semacam kewajiban lah mencarikan jodohnya. Tentu kalau anak itu masih mau menikah. Lah nek panjenengan wis gak gelem, wis gak Pak, aku wis gak nikah lah.
Aku setahun nikah kok, ngono umpamanya itu. Ya kita tidak bisa berbuat banyak karena yang bersangkutan tidak mau. Tapi orang tua ini punya kewajiban seperti itu. Lah yang kedua, ini memberikan satu pelajaran pula bahwa soal menanyakan calon istri atau suami itu tidak ada ini apa itu keharusan bahwa si laki harus melamar atau si perempuan harus melamar. Itu boleh-boleh saja pihak keluarga menanyakan, kalau keluarga perempuan menanyakan pada keluarga laki-laki, keluarga laki-laki menanyakan kepada keluarga perempuan. Dan prakteknya di masyarakat kita ya seperti itu. Misalnya di Lamongan itu hampir 90% iku sing nakokno dhisik sing lamar itu sing wedok. Ya tidak menjadi satu aib itu. Karena kebiasaan seperti itu. Jadi sebagian Bojonegoro, sebagian Tuban itu mayoritas Lamongan seperti itu. Tidak boleh kok kemudian kita alah ngarek ngene kok ditakokno. Kene akeh tunggale. Ya tidak boleh itu karena ya memang sudah menjadi adatnya seperti itu. Jadi lanang takok dhisik, wedok takok dhisik itu tidak ada masalah. Nah kalau Surabaya kan mayoritas laki yang melamar. Itu boleh-boleh saja, tidak ada hal yang tabu, tidak ada yang hal tabu. Yang tidak kalah pentingnya, pelajaran yang berikutnya adalah manakala kita ini ditanya orang, ya tentu orang yang bertanya itu kan butuh jawaban. Apapun namanya pertanyaan butuh jawaban. Lah kalau memang belum siap memberikan jawaban, ya kita ini perlu memberikan jeda waktu atau tenggang waktu. Baik urusan apa saja, sepurane ya aku kok durung ngerti, insya Allah tak takokne wong sing ngerti, kapan-kapan tak jawab. Itu misalnya terkait dengan urusan yang lain. Lah urusan yang terkait dengan jodoh misalnya, aku ya tak mikir sik. Itu bisa bermakna aku ya tak istikharah sik, aku ya tak, tapi gak usah kate ngene, ya tak selidikane dhisik. Ya ndak usah begitu itu. Bahasa begitu kan terlalu vulgar. Ya tak fikire dhisik. Ya tunggu waktu sak minggu engko aku ngkei jawaban. Lah sak minggu ya kita harus tepat janji tadi. Wa aufu bil ahdi tadi, tepat janji. Oh ya rek aku iki kan jawabanku iki ditunggu. Maka perlu saya memberikan jawaban. Ojo kok janji-janji tinggal janji itu. Lah yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, ini terkait dengan hifdzus sirri itu, bagaimanapun para sahabat Rasulullah SAW itu amat menaruh hormat kepada Rasul, sehingga tidak kemudian istilahnya nek cara Jawa ngono ngeler. Napa ngeler niku? Rahasiane diler. Ternyata Nabi ku bolak-balik kok nyebut jenenge Hafsah. Jangan-jangan Nabi ku. Nah, itu tidak boleh. Kepada siapa saja kita tidak boleh. Ya kita jaga itu. Dimpet ae dhisik. Engko nek wis kedadian alhamdulillah mulane kok sering nyebut itu. Tapi enggak usah disebutkan kepada orang lain. Itu cukup diketahui diri sendiri. Ini pelajaran yang amat berharga yang perlu kita. Nah, di masyarakat kita ini seringkali begitu itu enggak betah njogo. Napa Pak? Njogo rahasia niku biasanya gak betah. Ana rondo ngono wis diomongi. Ana rondo metu mari sak ndolek minyak wangi ngono. Keluyuran. Nah, itu mosok terus kalau orang itu enggak boleh keluar gitu ya enggak ada. Lah yang tidak kalah pentingnya pula ini begini Bapak, di masyarakat kita ini. Nek ana wong idah iku difahami seperti orang yang sedang dipasung.
metu gak oleh, wedaan gak oleh. Terus ya apa? Nah kalau dia itu sebagai pekerja yang terkait dengan dunia kerjanya, lah nek terus gak metu suwene 4 wulan 10 dina terus sing ngurusi sapa? Kalau dia itu harus kerja. Iya kalau misalnya dia ini punya perusahaan dengan fasilitas yang lengkap, masuk gak metu 2 wulan di omahe gak apa-apa. Karena apa? Punya pembantu untuk membelikan dan lain sebagainya. Lah kalau tidak ada, ya mau tidak mau harus beraktivitas. Tapi di masyarakat kita kadang-kadang idah kok keluyuran, padahal blonjo. Pakai minyak wangi rondo kok wangi. Nah karepe apa nek rondo iku terus kongkon gak adus ngono ta? Nah, itu di masyarakat kita ini seringkali nggak adil gitu loh. Seringkali nggak adil. Iya nek jek perawan wis rondo loh, Masya Allah. Itu nggak boleh itu enggak. Karena apa? Larangan seorang wanita yang sedang iddah, baik iddah roj'i maupun tidak, baik ditinggal mati atau cerai hidup, itu larangannya hanya 2. 1, tidak boleh menerima lamaran. Menerima lamaran tok tidak boleh, apalagi menikah.